binatang itu memuji-muji Allah Ta'ala bilisanin fasihin, dengan lisan yang fasih. Bagaimana tasbihnya? Binatang itu membaca La ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullahin Nabiyul Mukhtar. La ilaha illallah al-ghaffar Muhammadur Rasulullah an-Nabiyul Mukhtar. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, An-Nabiyul Mukhtar, Nabi yang terpilih. Jadi itu binatang muncul dari dasar lautan, naik ke daratan, namun sambil berzikir dengan lisan yang fasih. La ilaha illallah al-ghaffar Muhammadur Rasulullah an-Nabiyul Mukhtar. La ilaha illallah al-ghaffar Muhammadur Rasulullah an-Nabiyul Mukhtar. La ilaha illallah al-ghaffar Muhammadur Rasulullah an-Nabiyul Mukhtar. Ini cerita beneran ini, yang cerita Imam Syafi'i, bukan dongeng ini. Bukan cerita fiktif, bukan cerita omong kosong, tapi ini cerita nyata. Yang menceritakan adalah imam kita, Al-Imam Asy-Syafi'i. Falamma wasalatid dabbatu ilal barri, maka tatkala telah sampai binatang itu ke daratan. Ilal barri, kalau bar daratan, bahar lautan. Maka tatkala telah sampai binatang itu ke daratan, ida ra'su na'amatin wa wajhuha insanun wa qawaimuha qawaimu ba'irin wa danabuha danabu samakatin. Maka tatkala binatang itu telah sampai ke daratan, ida ra'suha ra'su na'amatin, adalah kepalanya seperti kepala seekor burung unta. Na'amah, na'amah itu burung unta, kepalanya kayak kepala burung unta. Wa wajhuha insanun, mukanya muka manusia. Wa qawaimuha qawaimu ba'irin, dan kaki-kakinya seperti kaki onta. Wa danabuha danabu samakatin, dan buntutnya seperti buntut ikan. Ini kayak alien, rupa-rupa. Ya. Jadi kepalanya itu kepala burung unta, wajahnya wajah manusia, kaki-kakinya seperti kaki onta, dan buntutnya seperti buntut ikan. Fakhiftu ala nafsi al-halakata, maka aku takut akan diriku mendapatkan kebinasaan. Al-halakah, ya mati dah saya dah. Ya mati dah. Kalau malam dia ketakutan, naik ke pohon, tidurnya di pohon, ternyata benar-benar dia melihat ada binatang yang muncul dari permukaan lautan. Panazaltu minas syajarati, panazaltu, lalu aku turun dari pohon. Wa wallaitu hariban, lalu aku berpaling dalam keadaan melarikan diri sekencang-kencangnya. Hariban,
lari sekenceng-kenceng nggak tentu arah. Karena saking takutnya sama itu binatang, kayak turun dari pohon, lari sekenceng-kencengnya nggak tentu arah. Faltapatat ilayya, maka tiba-tiba binatang itu menoleh kepadaku. Waqalat, binatang itu berkata, kip, berhenti, kip, berhenti. Wa illa halakta, jika tidak kau mati. Berhenti apa kagak? Kalau kagak berhenti, mati. Begitu. Ini ngancem binatang ini. Dia lari sekenceng-kencengnya, tiba-tiba itu binatang berkata, kip, wa illa halakta, berhenti. Kalau kagak berhenti, kamu mati. Fawaqaftu, lalu aku pun berhenti. Faqalat li, lalu binatang itu bertanya kepadaku, madinuka. Binatang nanya, apa agamamu? Fakultu an-nasraniyatu, maka aku menjawab Nasrani. Faqalat waihaka ya khasiru, maka binatang itu berkata, celaka kamu wahai orang yang rugi. Irji' ilal hanifiyati, kembalilah kamu kepada agama yang hanifiyah, yaitu agama Islam, agama hanifiyah, agama yang lurus. Fa innaka qad halalta bi fana'i qaumin min mu'minil jinni. Fa innaka qad halalta, maka sungguh kamu telah masuk bi fana'i qaumin min mu'minil jinni, di negerinya sekelompok dari mukmin bangsa jin. Kamu ini berada di satu negeri, orang dari satu negeri mukmin dari bangsa jin. La yanju minhum illa muslimun, tidak akan selamat dari mereka kecuali muslim. Yang masuk kemari gak bakalan selamat kalau bukan muslim. Fakultu, lalu aku bertanya, wa kaifal islamu, bagaimana caranya aku masuk Islam? Qalat, maka binatang itu berkata, bacalah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Begitu. Jadi yang menuntunnya mengucapkan dua kalimat syahadat adalah bangsa jin. Faqultuha, lalu aku pun mengucapkannya, masuk Islam dia. Tumaqalat ad-dabbatu, lalu berkata binatang tersebut, kata itu binatang, turidul maqama huda amir ruju'u ila ahlika. Turidul maqama huda, apakah kamu mau tinggal di sini? Amir ruju'u ila ahlika, atau akan kembali kepada keluargamu? Kamu milih mana? Enak apa kagak di sini? Wah, enak banget. Enak banget. Nah, mau tinggal di sini terus apa mau balik ke keluargamu? Ditanya begitu. Fakultu arju'u ila ahli, lalu aku menjawab, arju'u ila ahli, kembali kepada keluarga. Saya ingin kembali kepada keluarga. Biar kata di sini enak, tapi tetap saya mau kembali kepada keluarga saya. Faqalat, maka binatang itu berkata,
Umkus makanaka, diamlah di tempatmu ini, tungguin aja di sini. Hatta yajtazu bika markabun, sehingga akan lewat di depanmu satu kapal. Tunggu di sini ya, nanti sebentar lagi ada kapal lewat. Famakas tu makani, lalu aku menunggu di tempatku ini. Wa nazalatit dabbatu fil bahri, lalu turunlah binatang itu ke dalam lautan. Binatang akhirnya balik lagi ke dalam lautan. Fama gobat an aini, fama gobat an aini, sampai binatang itu hilang dari pandangan mataku. Hatta marra markabun warikabun, tiba-tiba lewatlah satu kapal dan penumpang-penumpangnya. Fa asyartu ilaihim, lalu aku memberikan isyarat kepada mereka, tolong, tolong. Fahamaluni, maka akhirnya mereka membawa aku, dimasukin dia ke kapal. Faida fil markabi itna asyara rajulan, maka adalah di kapal itu terdapat itna asyara rajulan, 12 orang laki-laki. Itu di kapal itu ada 12 orang laki-laki. Kulluhum nasoro, semuanya beragama Nasrani. Jadi ternyata kapal itu mengangkut 12 orang Nasrani. Fa'akhbartuhum khobari, lalu aku mengkhobarkan kepada mereka tentang khobarku. Wa qasastu alaihim qissati, lalu aku menceritakan kepada mereka tentang kisahku. Saya nih adalah seorang uskup, begini cerita itu dari awal. Saya menemukan kepulauan di tengah-tengah lautan, ada pohonnya berbuah, buahnya lebih manis dari madu, lebih lembut dari keju. Ceritain itu dari awal sampai akhir kepada 12 orang Nasrani ini. Fa aslamu kulluhum, akhirnya mereka semuanya masuk ke dalam agama Islam. Itu cerita ini adalah dari riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka setelah orang itu masuk ke dalam agama Islam, ada kewajiban baginya untuk beramal. Maka amal itu ada 3 macam. Ada amal syariah, ada amal thariqah, ada amal haqiqah. Setelah manusia itu masuk Islam, wajib dia melakukan amal. Sedangkan amal itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama amal syariah, yang kedua amal thariqah, yang ketiga amal haqiqah. Yang pertama amal syariah. Tujuan amal syariah adalah liislahiz zawahir. Amal syariat itu tujuannya adalah liislahiz zawahir, untuk menyempurnakan, untuk membaguskan anggota badan manusia yang zahir. Jaga mata, jaga ucapan, jaga tangan, jaga kaki, jaga lisan. Itu diatur dalam amal syariah. Maksiat mata begini kan, maksiat lisan begini kan, maksiat kemaluan begini kan. Itu diatur dalam tatanan yang disebut dengan amal syariah.
Tujuan amal syariah adalah liislahiz zawahir, untuk membaguskan anggota badan manusia yang bersifat zahir. Yang kedua, amal thariqah. Amal thariqah tujuannya adalah liislahil bawatin, untuk menyempurnakan, untuk membaguskan keadaan hati. Amal thariqah liislahil bawatin, untuk menyempurnakan dan membaguskan hati. Jangan ada sombong, ria, ujub, dengki, iri, takabur, sum'ah, dan lain-lain sebagainya. Jadi beda orang kena penyakit zahir, beda dengan penyakit batin. Kalau orang terkena penyakit zahir, umpama diunjukin sama orang, Pak, di bajunya ada ular bulu itu. Makasih. Pak, di bajunya ada kalajengking itu. Oh iya, makasih. Itu kalau orang diganggu dengan penyakit zahir, berterima kasih dia. Tapi kalau diganggu dengan penyakit batin, diunjukin nggak terima kasih dia. Pak, di hatinya ada sombong itu, di hatinya ada dengki itu, di hatinya ada hasud itu, di hatinya ada ria itu. Terima kasih kan? Sebagaimana dia berterima kasih ketika terkena gangguan zahir, marah yang ada. Maka tujuan dari amal thariqah adalah liislahil bawatin, untuk menyempurnakan, membersihkan keadaan hati. Yang ketiga, amal haqiqah. Amal haqiqah adalah liislahil arwah, untuk membaguskan keadaan ruh. Bagaimana ruh ini agar selalu dekat dengan Allah, diterima masuk kepada hadratnya Allah. Ruh yang suci, yang dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ruh yang bersih, ruh yang mulia dipanggil oleh Allah untuk mendekat kepadanya. Jadi amal, ada amal syariah, ada amal thariqah, ada amal haqiqah. Amal syariah tujuannya adalah untuk membaguskan anggota badan manusia. Amal thariqah bertujuan adalah untuk membaguskan hati manusia. Amal haqiqah untuk membaguskan ruh manusia. Lalu amal syariah itu begitu banyak, akan tetapi berputar pada 3 macam. Jadi amal syariat intinya ada 3 macam. Amal syariat yang pertama taubat, yang kedua adalah takwa, yang ketiga adalah istiqomah. Itu amal syariat. Taubat, takwa, istiqomah, itu amal syariat. Taubat nanti kebagi-bagi lagi. Ada taubatul awal, taubatul khawas, taubatul khawasil khawas, kebagi lagi. Nanti takwa terbagi lagi. Ada takwal umum, ada takwal khawas, ada takwal khawasil khawas. Lalu istiqomah terbagi lagi. Ada istiqomah majaziyah, ada istiqomah hakikiyah. Intinya amal syariat itu pokoknya ada 3 macam. Taubat, takwa, istiqomah. Itu amal syariat. Yang kedua, amal thariqah. Amal thariqah ada 3 macam. Amal thariqah banyak, tetapi berputar pada 3 macam. Yang pertama ikhlas, yang kedua sidik, yang ketiga tumanina. Ikhlas,
Sidik artinya sidik, hati yang penuh dengan keyakinan tanpa keraguan. Tumakninah, hati yang penuh dengan ketenangan. Amal thariqah, ikhlas, sidik, tumakninah. Lalu yang ketiga, amal haqiqah. Amal haqiqah juga berputar pada 3 macam. Yang pertama muraqabah, yang kedua musyahadah, yang ketiga ma'rifah. Apa itu muraqabah? Orang yang di dalam hatinya merasa bahwa dirinya selalu dilihatin sama Allah, itu namanya muraqabah. Merasa dirinya dilihatin sama Allah, diawasin sama Allah, diperhatiin sama Allah, itu namanya muraqabah. Jadi kemana-mana nggak dilihatin sama Allah, nggak dalam pengawasan Allah, nggak dalam liputan Allah. Orang ditaruhin CCTV aja kagak berani macam-macam. Makanya ada bini masang CCTV di mobil, jadi tahu anaknya yang ngapain. Keluar mobil ketahuan. Dia wasit. Kita ditaruhin CCTV aja udah ketakutan kayak apa. Maka orang yang hatinya itu merasa selalu diawasi sama Allah, itu namanya itu hati muraqabah. Lalu yang kedua musyahadah. Kalau muraqabah merasa dilihat oleh Allah, kalau musyahadah merasa melihat Allah, itu musyahadah. Kalau dia lihat segala sesuatu, itu bukan gerakan makhluk tapi gerakan Allah. Dia melihat Allah ada dalam segala sesuatu. Ketika dia melihat pohon, pohon itu nggak bakal tumbuh tanpa adanya izin Allah. Pohon di seluruh dunia ini daunnya tidak akan terlepas dari tangkainya sehelai pun, kecuali hanya semata-mata dengan izin Allah, kehendak Allah, aturan Allah, dalam pengawasannya Allah. Jadi melihat apa saja seolah-olah dia melihat Allah ada dalam segala sesuatu. Oh, kalau dia lihat orang yang berilmu, nah, dia lihat Allah di situ. Dalam arti orang yang berilmu itu Allah lah yang memberikan ilmu kepadanya. Oh, dia lihat ada orang yang ahli ibadah, dia lihat Allah di situ. Allah lah yang menggerakkannya dengan taufik dan hidayah. Oh, dia lihat ada orang kaya, ada Allah di situ. Artinya Allah yang memberikan harta kepadanya. Oh, ada orang bening banget ini. Bening, telang, bening, lecing katanya. Itu namanya musyahadah. Jadi kalau muraqabah seolah-olah merasa dilihatin, tapi kalau musyahadah seolah-olah dia yang melihat. Muraqabah merasa dilihatin oleh Allah, musyahadah seolah-olah dia melihat Allah. Nah, yang ketiga adalah ma'rifah. Artinya orang yang ma'rifah, yang telah benar-benar kenal dengan Allah, itu namanya ma'rifah. Ma'rifah itu gambarannya begini. Dia pernah ke Monas, dia udah naik ke ujung Monas, pokoknya daerah Monas dia udah hafal, wilayah Jakarta Pusat dia udah hafal, lewat mana aja tahu. Itu namanya ma'rifah. Lalu ada orang yang yakin, percaya ada Monas di sana, tapi dia sendiri belum pernah ke sana. Itu namanya keyakinan. Sehingga al-imanul ladzi yubna 'alal ma'rifah aqwa minal imanil ladzi yubna minal yaqin. Iman yang terbangun atas dasar ma'rifah
itu lebih kuat, lebih afdal, lebih utama dari iman yang terbangun atas dasar keyakinan. Lebih mulia iman atas dasar ma'rifah daripada iman yang terbangun atas dasar hanya yakin. Karena kalau dia udah ma'rifah, udah benar-benar kenal sama Allah, dia udah tahu, oh ini ntar di akhirat tempatnya begini, di sirat begini, di mahsyar begini, ini berjembat begini, ini ditimbang di amal baik, amal buruk begini. Dia udah tahu itu gambaran-gambarannya. Nanti habis dari dunia nih, nanti masuk alam barzakh, nanti kiamat terjadi, nanti hari kebangkitan, dikumpulkan di mahsyar, nanti digiring ke mizan, nanti menerima catatan amal perbuatan dari tangan kanan lalu dari tangan kiri, lalu berujung berjembat di atas sirat yang berakhir surga atau neraka. Dia sudah paham itu ma'rifah. Kalau dia hanya yakin, pokoknya yakin kalau habis mati pasti ke alam kubur, yakin nanti ada surga, yakin ada neraka, itu hanya sekedar yakin. Maka keimanan yang terbangun atas dasar ma'rifah itu lebih mulia di sisi Allah daripada sebuah keimanan yang terbangun atas dasar keyakinan. Jadi amal hakikat itu berputar pada 3 macam: muraqabah, musyahadah, ma'rifah. Sedangkan amal thariqah berputar pada 3 macam, yaitu ikhlas, sidik, dan tumanina. Lalu amal syariat terbagi kepada 3 macam, yaitu taubat, takwa, dan istiqomah. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, bilutfin wa khairin wa afiyah. Allah sembuhkan segala penyakit-penyakit kita, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin. Allah berikan kepada kita hidayah serta taufiknya, ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Kita doakan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah berpulang rahmatullah, bi asrari suratil Fatihah wa bi anwari suratil Fatihah. Allah lapangkan dan luaskan kuburnya, Allah menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Insyaallah kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anak kita, keturunan kita, anak cucu menantu kita, mudah-mudahan Allah menjadikan orang-orang yang sholihin dan sholihat. Allah berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah, dan Allah jadikan mereka orang-orang yang berguna bagi masyarakatnya, bangsa dan agamanya. Untuk kita semua, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang luas, yang berkah, untuk bekal ibadah kepada Allah, untuk bekal naik haji ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah. Di hari nanti kita mendapat syafaatnya Rasulullah. InsyaAllah kita rame-rame masuk surga di belakangnya Rasulullah. Tak lupa kita minta kepada Allah agar Allah kembalikan kita dalam keadaan husnul khatimah, fi lutfin wa khairin wa afiyah. Kita doakan sahibul makan, Abang Haji Robi beserta istri dan keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan sehat wal afiyah. Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra-putri keturunannya orang-orang yang sholihin dan sholihat. Allah tambahkan keberkahan rizki dan usahanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawabihi salafuna salih bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما صلينا في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة بها ونقدمها إلى حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين ثم إلى أرواح أموات الحاضرين ثم إلى أرواح أموات صاحب المكان ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ويجعل نورا يسعى ويتلألأ بين يديهم اللهم اجعله حجابا له من النار فداء له من النار إنكا له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول يا تواب توب علينا يا تواب توب